Dendam Sasuke pada Itachi mungkin menjadi salah satu dendam yang paling dramatis yang pernah terjadi di anime. Bagaimana tidak? Dengan mata kepalanya sendiri, Sasuke melihat orang tuanya dibunuh oleh kakaknya. Hingga selama bertahun-tahun Sasuke melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat demi membunuh Itachi. Namun pada akhirnya justru Itachi melakukan itu semua karena menyayangi Sasuke. Dan untuk kalian yang ingin flashback apa yang sebenarnya terjadi pada Sasuke dan Itachi, admin akan membahasnya di video kali ini. Berawal dari Sasuke yang pada akhirnya bertemu Itachi setelah lama ia mencari. Di sebuah gua gelap, mereka berdua saling berhadapan. Tanpa panjang lebar, Sasuke langsung menyerang Itachi dengan Chidori yang dibuat menjadi pedang. Chidori itu menembus badan Itachi hingga Itachi terangkat. Dia lalu jatuh ke bawah. Tapi tampaknya Sasuke sudah tahu itu hanyalah bunsin Itachi saja. Itachi pun berkata jika Sasuke ingin menemuinya, datanglah ke markas persembunyian klan Uchiha. Sasuke pun mendatangi tempat yang dimaksud. Di sana, Itachi dengan tenang sedang duduk di kursinya. Keduanya langsung beradu taijutsu, menyerang secara fisik. Sasuke mengeluarkan Chidori-nya. Itachi melompat, tapi Sasuke sudah ada di atas. Pedang Sasuke langsung menembus tubuh Itachi. Tapi ternyata Itachi sedang duduk di kursinya lagi. Ternyata yang Sasuke serang hanya bunsin Itachi saja. Lalu tiba-tiba sebuah tusukan pedang dari belakang Itachi. Sasuke ternyata mengeluarkan genjutsunya dan berhasil menusuk dengan pedangnya. Sasuke pun bertanya, selain kita berdua, siapakah pemilik Sharingan yang masih hidup? Itachi pun berkata namanya Uchiha Madara. Sasuke terkejut mendengar nama itu. Setahu Sasuke, Madara sudah mati. Tiba-tiba Itachi berada jauh di belakang, sedang duduk di kursinya kembali. Ternyata tadi itu hanya genjutsu Itachi yang dilancarkan pada Sasuke. Sepertinya dari awal mereka bertemu, mereka saling mengeluarkan genjutsu masing-masing. Itachi kembali bercerita, Mangekyo Sharingan adalah mata yang istimewa. Semakin dipakai, semakin mata itu akan tersegel, atau dengan kata lain, kebutaan. Itu juga yang pernah terjadi pada Madara. Itachi kembali bercerita menggunakan genjutsunya pada Sasuke, memperlihatkan Madara dan adiknya bernama Izuna. Madara dan Izuna adalah dua Uchiha yang paling kuat pada masa itu. Namun pada suatu hari, Madara terlalu banyak menggunakan Mangekyo Sharingan, hingga akhirnya dia buta. Lalu tanpa diduga, Madara akhirnya mengambil mata Izuna agar dia bisa kembali melihat lagi. Madara pun akhirnya menggunakan mata Izuna, bahkan kekuatan Sharingan-nya kini lebih hebat dari sebelumnya. Oke, sampai di sini mungkin dari kalian ada yang protes kalau cerita ini bukan kisah asli. Memang benar, ini hanyalah karangan Itachi saja yang diceritakan untuk Sasuke. Oke, kita lanjut. Dengan dasar cerita itulah, Itachi akan melakukan hal yang sama. Dia sengaja membuat Sasuke kuat agar dia bisa mengambil Sharingan milik Sasuke untuk menjadi miliknya. Itachi bermaksud untuk mengambil mata Sasuke untuk menambah kekuatannya. Sasuke yang tak tahu apa-apa percaya saja dengan semua cerita dan niat Itachi ini. Ketika cerita Itachi selesai, mereka kembali bertarung. Hingga pada akhirnya Sasuke terkunci oleh Itachi. Itachi pun bersiap mengambil mata Sasuke. Jari Itachi sudah ada di mata Sasuke. Lalu teriakan Sasuke memecah keheningan. Mata kirinya berhasil diambil. Lalu Itachi mengincar mata kanannya. Ketika tangannya akan mengambil mata Sasuke, tiba-tiba dunia di sekitarnya pudar. Ternyata tadi semua merupakan Tsukuyomi milik Itachi. Sasuke tanpa diduga bisa menghancurkan Tsukuyomi milik Itachi dan kembali ke dunia nyata. Efek dari Tsukuyomi membuat Itachi kelelahan. Lalu mereka pun kembali bertarung. Sasuke melemparkan shuriken besar ke arah Itachi. Tanpa diduga shuriken itu terpecah dan ditarik kembali, langsung mengenai paha Itachi. Sasuke langsung menyerang lagi dengan Chidori-nya, membuat Itachi menghindar hingga keluar. Serangan mereka berlanjut. Kini mereka berdua beradu jutsu, Katon Gokakyu, semburan api raksasa. Di tengah adu semburan api, Itachi tiba-tiba mengeluarkan Amaterasu, hingga api milik Sasuke dilahap api Amaterasu milik Itachi. Amaterasu itu kini diarahkan pada Sasuke. Sasuke berlari menghindar agar tak terbakar. Tapi api itu terus mengejar hingga tangan kutukan Sasuke terkena Amaterasu. Tapi Sasuke
masih bisa selamat dengan mengorbankan tangan kutukannya itu. Lalu tiba-tiba Sasuke menggunakan jutsu milik Orochimaru menyelinap kabur di antara celah bebatuan. Sementara itu, efek Amaterasu membuat Itachi kehilangan banyak tenaga. Sebuah katon tiba-tiba muncul, membuat Itachi harus menghindar. Katon itu terus menembus awan, melesat ke langit, membuat awan langsung mendung. Hujan pun turun. Sasuke punya rencana untuk mengalahkan Itachi kali ini. Seketika petir menyambar di langit. Lalu Sasuke mengeluarkan Chidori dari tangannya. Tanpa diduga, Chidori di tangan Sasuke bergabung dengan petir di langit, membentuk seekor naga petir yang besar. Dia pun langsung menyerang Itachi dengan naga petir tersebut. Tapi, bahkan setelah serangan hebat itu, Itachi masih bisa berdiri. Itachi pun akhirnya mengeluarkan jutsu pamungkasnya sambil berkata, ini adalah salah satu kekuatan Mangekyo Sharingan. Lalu keluarlah aura yang menyelimuti Itachi. Itulah Susanoo. Ternyata Itachi berhasil selamat dari serangan naga petir tadi karena dilindungi Susanoo. Lalu tiba-tiba Sasuke mendengar suara Orochimaru dalam dirinya, menawarkan kekuatan pada Sasuke. Seketika muncullah dari badan Sasuke ular putih berkepala 8. Pertempuran antara Susanoo dan ular berkepala 8 pun terjadi. Di tengah pertarungan tiba-tiba keluarlah Orochimaru dari mulut ular. Segel dalam tubuh Sasuke ternyata melemah, membuat Orochimaru bisa keluar dan bangkit kembali. Itachi langsung menusuk Orochimaru dengan pedang bernama Totsuka, sebuah pedang penyegel. Orochimaru dan ularnya langsung terisap ke dalam pedang itu. Itachi terlihat sudah dalam batas kemampuannya. Dia muntah darah. Tapi dia masih bisa berjalan tertatih-tatih mendekati Sasuke. Sasuke terlihat ketakutan dan melemparkan kunai berpeledak. Tapi Susanoo Itachi masih melindungi Itachi dari serangan itu. Sasuke mencoba lagi menghujamkan pedangnya, tapi Susanoo terlalu kuat untuknya. Itachi terus mendekati Sasuke sambil terus merapalkan bahwa mata Sasuke adalah miliknya. Tangan Itachi mendekati Sasuke lalu menyentuh dahinya, persis seperti yang biasa ia lakukan dulu. Sasuke hanya bisa terdiam. Itachi kini telah tewas. Setelah kemenangan Sasuke itu, kini dia dibawa oleh Obito ke sebuah gua. Di dalam gua itu, Obito pun menceritakan tentang Madara, juga tentang Itachi yang selama ini tidak Sasuke ketahui. Dan itulah guys, flashback ketika Sasuke dan Itachi bertemu dan bertarung hingga Itachi tewas di tangan adiknya sendiri. Dari sini admin berkesimpulan kalau sepertinya Itachi sengaja ingin bertarung melawan Sasuke karena dia ingin mengeluarkan Orochimaru dari tubuh Sasuke. Dia tidak ingin Sasuke dimakan oleh Orochimaru, sehingga dia harus memaksa Orochimaru keluar dengan melemahkan tubuh Sasuke agar segelnya juga melemah. Setelah Orochimaru keluar, Itachi pun menyegelnya dengan pedang Totsuka. Kedua, Itachi juga sengaja ingin bertarung melawan Sasuke karena dia ingin memberikan kemampuan Mangekyo Sharingan pada adiknya itu. Dengan begitu, adiknya akan bisa lebih kuat dan bisa selamat dari Madara dan juga dari perang shinobi yang akan terjadi. Ternyata Itachi sudah memikirkan semua ini jauh sebelum semuanya terjadi. Tidak heran, dia dijuluki Shinobi Genius karena dia tahu strategi apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan adiknya Sasuke. Dan itulah guys, kisah Itachi dan Sasuke yang tragis tapi juga sangat mengharukan. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, like, share, dan subscribe agar admin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oh ya, komen juga di bawah flashback apa lagi yang ingin kalian tonton di channel ini. Siapa tahu admin akan buatkan untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya guys.